Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua kelas 11 dan 12. Oke, Bu Dinda di sini akan menyampaikan tentang AKM kelas 11 dan 12, yaitu tentang numerasi data dan representasinya. Untuk kompetensi dalam AKM numerasi yaitu menentukan dan menggunakan ukuran penyebaran data, jangkauan, simpangan, dan variansi. Oke, di sini nanti Bu Dinda akan menjelaskan tentang data dan representasinya, yaitu berarti kalau data tentang jangkauan, simpangan, dan variansi. Nanti ada lagi AKM tentang literasi. Nanti ada 3 jenis ya ini nanti. Yang pertama yaitu tentang numerasi. Oke, selanjutnya di sini ada soal atau bacaan terlebih dahulu sebelum ke soalnya. Emas sama dengan investasi yang menguntungkan, ya. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan return di masa yang akan datang. Ini tentang investasi. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana. Investasi selalu memiliki 2 sisi, yaitu return dan risiko. Berikut ini disajikan grafik harga emas Antam pada bulan Mei 2019. Oke, ini di grafiknya ya. Grafiknya pada bulan Mei tahun 2019 untuk harga emas. Dengan melihat grafik harga emas di atas, tentukanlah pernyataan di bawah ini bernilai benar atau salah. Oke, di sini kalian hanya menentukan dari pernyataan ini, yaitu pernyataan ini bernilai benar atau salah, sesuaikan dengan data yang sudah diketahui di grafik ini. Yang pernyataan pertama yaitu harga emas pada tanggal 17 Mei adalah Rp595.000. Oke, kita lihat di dalam grafik bahwa harga emas pada tanggal 17 Mei apakah benar atau salah? Harganya Rp595.000. Oke, di tanggal 17 ini ya. Tanggal 17 kita lihat grafiknya yaitu harganya Rp595.000, berarti sesuai. Kalau sesuai berarti pernyataannya adalah bernilai benar. Jadi pernyataan yang pertama, harga emas pada tanggal 17 Mei ini harganya Rp595.000 bernilai benar. Untuk pernyataan yang kedua, harga emas pernah mencapai Rp605.000. Kita lihat di grafiknya. Apakah benar Rp605.000 pernah tercapai? Pernah ya. Berarti harga emas pernah mencapai Rp605.000. Berarti pernyataannya adalah bernilai benar. Kita lihat grafiknya ini. Nah, di titik ini pada tanggal kira-kira antara tanggal 11 sampai 12 pernah di titik Rp605.000. Oke, untuk selanjutnya perbedaan harga emas di awal dan akhir bulan Mei adalah lebih dari Rp15.000. Kita lihat perbedaan harga emas di awal dan di akhir bulan Mei. Di awal Mei harganya sekitaran Rp585.000 ke atas atau lebih dari 585.000. Dan di akhir
harganya di akhir bulan Mei yaitu Rp600.000 antara harga Rp585.000 dengan Rp600.000, apakah selisihnya yaitu lebih dari 15.000, tinggal dikurangi 600.000 dikurangi dengan 580, kira-kira 83 ya, 583, benar atau salah? 588 kira-kiranya. 600.000 dikurangi 588, apakah lebih dari 15.000? Pernyataannya benar atau salah? Oke, kalau 600.000 dikurangi 585 berapa kira-kira? Yaitu 15.000. Kalau dikurangi 585.000 adalah 15.000, berarti kalau di atasnya pasti hasilnya adalah kurang dari 15.000. Kalau kurang dari 15.000 berarti pernyataan ini adalah salah. Nah, pernyataan ketiga bernilai salah. Berarti ini tadi benar. Maaf. Oke, berarti ini bernilai benar. Ini juga benar. Dan pernyataan yang ketiga tadi salah. Sekarang kita lanjutkan yang pernyataan keempat. Secara umum harga emas pada bulan Mei adalah menurun. Oke, apakah selalu menurun? Ya, dari awal bulan Mei ini masih stabil. Kita lanjut ke tanggal selanjutnya, ini menurun ya, grafiknya turun, naik lagi, turun, berarti grafiknya tidak tentu turun kebanyakan, yaitu naik. Berarti ini pernyataannya adalah salah. Oke. Ini yang tentang grafik. Oke, selanjutnya sama, bacaannya sama ya, literasinya sama tentang emas, grafiknya juga sama. Yang ditanyakan, berdasarkan grafik harga emas di atas, tentukan kebenaran pernyataan berikut. Soal yang kedua sama tentang pernyataan harga emas. Pernyataan yang pertama yaitu harga emas selalu meningkat dalam bulan Mei 2019. Oke, selalu meningkat ya, meskipun ada turunnya, berarti bernilai benar. Pada akhir bulan Mei 2019 harga emas lebih tinggi bila dibandingkan pada awal bulan Mei. Oke, pada akhir bulan Mei harga emas lebih tinggi daripada awal bulan Mei. Awal bulan Mei yaitu 585 dan akhir bulan Mei yaitu harganya 600, berarti mengalami kenaikan bernilai benar. Oke, laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 Mei hingga 30
Oke, soal yang kedua masih sama tentang grafiknya emas ya. Di sini ada beberapa pernyataan yaitu tentang harga emas selalu meningkat dalam bulan Mei. Apakah benar atau salah? Nah, tapi di sini harga emas terkadang naik, turun, naik, turun, jadinya pernyataannya adalah salah. Kalau salah berarti kita centang yang salah. Terus untuk pernyataan yang kedua, pada akhir bulan Mei 2019 harga emas lebih tinggi bila dibandingkan pada awal bulan Mei. Berarti harga emasnya akhir bulan Mei yaitu 600.000 dan awal bulan Mei sekitar 585.000. Berarti antara bulan yang pertama sama akhir bulan lebih tinggi yang akhir bulan Mei. Berarti pernyataannya adalah benar. Untuk yang pernyataan ketiga, laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 Mei hingga 31 Mei adalah positif. Kita lihat antara 28 berarti sini sampai 31. Ya, 28 kisarannya positif karena di sini grafiknya adalah naik, berarti bernilai benar. Laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 Mei hingga 31 Mei adalah yang tertinggi selama bulan Mei. Nah, selama bulan Mei yang tertinggi adalah pada tanggal kisaran antara 11 sampai 14. Berarti pernyataan ini adalah salah. Oke, di sini nanti berarti kalian sudah tahu ya pembahasannya. Untuk yang numerasi yaitu tentang data dan representasinya. Ini tadi datanya yaitu dari grafiknya, dan ada beberapa pernyataan kalian harus merepresentasikan dari data tersebut atau dari pernyataan tersebut bernilai benar atau salah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan AKM literasi yang akan disampaikan oleh Pak Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama saya Pak Hasan melanjutkan proses pembelajaran kembali, di mana nanti saya akan menjelaskan lanjutan dari AKM yang tadi sudah sedikit diajarkan oleh Bu Dinda berkaitan dengan numerik. Oleh karena itu saya di sini menjelaskan terkait literasi teks informasi ya, di mana pembelajaran AKM diperuntukkan untuk anak kelas 11 dan kelas 12. Nah, untuk yang literasi teks informasi, di mana di situ nanti kalian ada poin-poin penting. Sebelum menuju ke soal, di sini saya jelaskan secara umum ya terkait literasi teks informasi itu seperti apa. Nah, di situ saya jelaskan terlebih dahulu. Poin yang pertama, yang A, di situ menemukan informasi. Ada apa saja? Yang pertama, mengakses dan mencari informasi dalam teks. Ya, menemukan informasi tersurat berkaitan dengan 5W1H pada sebuah paragraf. Ya. Pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nanti itu ada 6 soal yang tampil pada proses soal AKM pada bagian menemukan informasi ya. Ada 6 soal. Selanjutnya untuk yang poin B, memahami. Proses memahami di sini ada 2 kategori. Yang pertama, memahami teks secara literal, di mana kalian disuruh mengidentifikasi topik atau fokus pembahasan pada teks informasi yang sesuai dengan jenjangnya. Nanti tampil 6 soal ya yang berkaitan dengan memahami. Yang poin 2, menyusun inferensi
atau membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Jadi menyimpulkan kejadian pada teks informasi sesuai jenjangnya. Jadi nanti itu akan tampil sebuah paragraf. Nah, kalian disuruh menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan dari bacaan soal tersebut. Kalian disuruh menyimpulkan. Nanti yang keluar ada 6 soal. Selanjutnya membandingkan hal-hal utama, misalnya perbedaan kejadian, prosedur, ciri-ciri benda dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Jadi nanti kalian disuruh mencari ciri-ciri ya atau prosedur. Prosedur itu runtutan kejadian ya. Jadi dari paragraf pertama, kedua, ketiga. Nah, di situ kalian disuruh membandingkan hal-hal utama. Nanti yang keluar ada 8 soal. Lanjut untuk yang poin C, mengevaluasi dan merefleksi. Menilai penilaian format penyajian dalam teks, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ya. Yang berkaitan dengan menilai format penyajian dalam teks, di situ hanya ada 2 soal terkait mengevaluasi atau merefleksi. Merefleksi itu kayak apa ya? Menyimpulkan apa yang ada atau menceritakan kembali dari teks tersebut. Sudah paham ya terkait literasi teks informasi? Nanti yang keluar soalnya apa saja ya? Ya seperti itu. Oke, kita coba mengerjakan soal yang berkaitan dengan 5W1H. Di situ ada 6 soal ya. Oke, kita coba kita klik. Setelah itu nanti akan muncul soal yang berkaitan dengan menemukan informasi tersurat ya. Siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. Oke, terima kasih untuk Pak Hasan Basori. Untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang survei karakter. Apa sih survei karakter? Ya, untuk kalian biar tadi udah dijelaskan di Budinda atau di Pak Hasan ya. Jadi untuk ujian nasional ini untuk tahun ini dihapus dan diganti dengan AKM. Ini survei karakter khususnya anak kelas 11 dan kelas 12 SMK Sehat Insan Perjuangan. Nah, apa sih survei karakter itu? Nah, kalian ada yang tahu survei karakter itu apa? Mohon dengarkan ya. Jadi survei karakter adalah upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter para murid di sekolah terkait apakah asas benar-benar dirasakan para murid dalam interaksi di sekolah. Jadi Pancasila kan ada 5. Jadi untuk kalian itu udah melaksanakan atau udah pernah merasakan dari sila 1 sampai 5 itu, apa kalian udah melakukan? Contohnya Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita maksudnya adil apa enggak dalam berbuat sesama